Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for everyone who watches this video. My name is Matari Kartika Rosakara, and now I would like to record my interpreting practice. So this performance is for one of my subject in college university. The subject was workshop on interpreting, and the assignment of the workshop interpreting subject is simultaneously interpreting. So, without any further ado, let's start the interpreting section. Climate justice. Keadilan iklim. Apa yang kita inginkan? Keadilan Two iklim. words that we hear Keadilan iklim more sekarang. and more. Dua kata yang semakin kita sering dengar. Keadilan iklim juga terkait dengan keadilan rasial, keadilan sosial, dan antar generasi. Inilah mengapa kita tidak hanya menyerukan aksi iklim, tapi keadilan iklim. Dua kata yang dapat mendefinisikan abad ini. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan rasial. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan What gender. exactly does climate change have to do with justice? Tapi apa sebenarnya hubungan perubahan iklim dengan keadilan iklim? Bukankah kita To semua understand menghadapi ini climate bersama-sama? justice, we need to understand climate Untuk injustice. memahami keadilan iklim, Who causes kita climate perlu change? memahami And who's hurt ketidakadilan by it? iklim. Siapa yang Let's menyebabkan first look at perubahan who's iklim ini, responsible for putting dan carbon siapa yang dioxide dirugikan into olehnya. the atmosphere Mari kita lihat and dulu heating siapa yang climate. bertanggung jawab melepaskan karbon Imagine dioksida this ke grain of atmosfer rice dan is 1 memanaskan ton of carbon planet ini. dioxide. Each Bayangkan, year, the average person satu in butir beras Nigeria ini has adalah less than satu 1 karbon grain into the dioksida. atmosphere. Setiap tahun, The average person in India, rata-rata 2 orang di grains. In China, Nigeria 7 grains. menambahkan In kurang Germany, dari 10 satu grains. butir ke In the US, atmosfer, 17 India 2 grains. butir, In Tiongkok India, 7 the butir, average American di Jerman drinks 10 20 butir, times more than the average dan di Nigerian. Amerika, rata-rata orang Amerika But the 17 problem with butir. carbon is that it stays Namun, trapped in the atmosphere for dalam centuries. 1 tahun, So it's not just about how much we add each year. It's about how much has piled up over time. Since 1850, that adds up to about 1,500 sejak tahun gigatons. 1850, jumlahnya sekitar 1.500 Okay, so gigaton. we wanted to pour loads of these rice bags on the table Oke, to show kami you how big tadinya that ingin really is, menuangkan but banyak sekali karung after beras doing the ini math, di we atas realized we need meja 3 million untuk of them. menunjukkan seberapa besar jumlahnya itu, tapi dihitung-hitung kami sadar kita Historical akan emissions butuh 3 matter juta today karung. because countries are arguing about how soon they have to cut their net Emisi emissions historis down to menjadi zero. hal penting karena Big polluters negara-negara like berdebat China, tentang seberapa India, cepat mereka and harus Brazil memangkas look a lot emisi less guilty levelnya when you hingga consider nol. they've only recently become Negara part of the pencebar problem. seperti Tiongkok, India, Brasil terlihat tidak terlalu bersalah jika Anda mempertimbangkan bahwa mereka baru saja menjadi bagian dari masalah ini. The tendency is to quote the annual emissions, but that doesn't tell us anything about Kecenderungannya why adalah why we are in mengintip the current emisi tahunan, tapi itu tidak This memberitahu is kita Prakash apapun Kaswan, a tentang political mengapa scientist kita researching climate berada justice. dalam He said rich kekacauan. countries haven't Ini adalah accepted Prakash how unjust Kaswan, climate change really seorang is. ilmuwan dari It's keadilan iklim. mind-boggling, the kind of inequalities that have brought us to the current climate crisis. They're unbelievable and they aren't Ini talked about sungguh-sungguh enough. membingungkan ketidaksetaraan yang membawa In kita pada 2020, krisis iklim researchers saat ini. calculated Sungguh how luar biasa far kita each tidak country is cukup sering responsible for dibicarakan. pushing CO2 levels Pada tahun beyond the safe 2020, threshold that we crossed para in peneliti 1990. menghitung The seberapa study takes into jauh account setiap how negara many people bertanggung live in a jauh dalam country, mendorong how much they kadar emitted throughout CO2 history, melampaui and ambang includes batas emissions that cross yang borders kita for the lewati trade of pada goods. tahun 1990. The Studi ini research shows that rich memperhitungkan countries have jumlah outspent their carbon budgets by a penduduk lot. satu negara. The global north has emitted 92% of the CO2 that pushed the planet skip. beyond safe levels. Asia, Africa, the Middle East, and Latin America have emitted just 8%. Even Asia, a massive emitter Afrika, dan like Timur China is Tengah only just using up its carbon budget now. hanya mengeluarkan 8%. Bahkan But if you live in a pencemar country that besar runs on seperti fossil Tiongkok fuels, baru this ini doesn't menghabiskan mean anggaran climate change is your karbonnya. fault personally. Tetapi But some of jika your Anda choices ingin do still make a hidup difference. di negara yang bergantung Because pada it's bahan not just bakar about fosil, where you ini live, tidak but also how much berarti you perubahan spend. iklim adalah kesalahan The Anda world's secara richest pribadi, 1% namun emits beberapa twice pilihan Anda as much membuat as the perbedaan. poorest 50%. And those Karena people ini live bukan all hanya over tentang the world. di mana Anda tinggal, tetapi juga seberapa banyak Anda Unequal belanjakan. emissions are one big reason why climate activists are shouting about justice. Emisi yang tidak setara adalah salah satu alasan besar mengapa para aktivis iklim menyerukan tentang keadilan. Semua orang sudah terkena dampak krisis iklim, hanya dalam skala yang sangat berbeda. Tetapi jika kita melihat orang-orang pemerintah Jerman dan yang duduk di meja pengambilan keputusan selama beberapa dekade terakhir, mereka belum menghadapi tanggung jawab mereka. But hold up. Skip. CO2 heats the planet by the same amount whether it comes from Germany or Tapi Kenya. CO2 memanaskan planet dengan jumlah yang sama, entah itu berasal dari Jerman ataupun Kenya. The second Iklim part of tidak climate peduli tentang injustice is that geografi. even though poorer countries have done the least to change the climate,
They're the ones getting hurt the most. Bagian kedua dari ketidakadilan iklim adalah bahwa meskipun negara-negara miskin paling sedikit berkontribusi pada perubahan iklim, mereka lah yang paling dirugikan. Ambil contoh, gelombang panas dan kekeringan. Gelombang panas menjadi tak tertahankan di seluruh Afrika. Lalu badai. Udara yang hangat berarti badai topan dan siklon membawa lebih banyak energi dan melepaskan lebih banyak hujan serta angin yang lebih kencang di seluruh wilayah tropis. Skip. You can check out one of our other videos to see how some cities are trying to keep themselves afloat. Kamu dapat melihat video ini bagaimana beberapa kota mengalami hal ini. Kesetaraan perubahan iklim paling terasa dampaknya di negara seperti India's coastal cities are facing unprecedented floods while its rivers dry up, leaving farmers struggling to grow staples like kota-kota di pesisir India menghadapi banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara sungai-sungainya mengering, membuat petani sulit menanam bahan pokok. India adalah salah satu negara yang paling tidak setara di dunia. Apa yang bisa kita lihat adalah jika Anda mengambil kota seperti Mumbai, ketika banjir terjadi di kota itu, kaum miskinlah yang paling terkena dampaknya. Ini adalah Payal Parekh, seorang ilmuwan iklim yang berkampanye penuh waktu untuk keadilan. Saya tumbuh dengan kedestaraan di sekitar saya, dan pada dasarnya inilah dunia yang sangat tidak setara dan juga termanifestasi dalam perubahan iklim. Black and brown people in countries like the US or the UK are typically poorer than white people. And that means they have less Orang money to kulit spend on air hitam dan conditioning to adapt to heat berwarna di waves negara-negara or seperti Amerika flooding to Serikat rebuild dan after Inggris storms. biasanya lebih miskin daripada orang kulit putih. So, Itu berarti mereka memiliki lebih sedikit uang untuk membeli AC. polluting countries can first Jadi, bagaimana kita bisa membuat itu lebih adil? Pertama, negara pencemar dapat menutup keran CO2 dan mulai menghilangkan polusi mereka dari atmosfer. Kemudian mereka bisa membayar reparasi karena telah menggunakan lebih dari porsi emisi yang seharusnya. Tapi alih-alih menggunakan karbon yang disimpan itu untuk menebus utang iklim mereka menggunakannya sebagai alasan untuk terus mengeluarkan emisi. Reparasi iklim harus menjadi bagian dari diskusi itu, dan utang iklim secara khusus adalah di mana kita membagi siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ekologis dan iklim yang kita lihat di masyarakat. Tetapi juga bencana akibat dari iklim yang dihadapi oleh negara-negara. Ini adalah Gaston Perry, seorang ekonom politik yang mempelajari keadilan iklim. Dia mengatakan reparasi diperlukan menyeimbangkan keadaan. Itu adalah tindakan sementara. Maksud saya adalah kita harus memiliki percakapan jangka panjang tentang sistem ekonomi yang kita kembangkan secara global yang mengakibatkan bencana semacam ini. Dan apa yang kita lakukan untuk tidak hanya mereformasi sistem itu, tetapi merombaknya secara total. Reparasi mungkin terdengar radikal, namun beberapa negara kaya sudah setuju untuk membayar negara-negara miskin agar dapat beradaptasi. Bayangkan setiap kadar tolong ini adalah $1 miliar, negara-negara menjanjikan 100 butir ini setiap tahun dalam bentuk pendanaan iklim pada tahun 2020. Tapi ini sudah 2021. Dan mereka belum juga memenuhi. Even global north countries have set themselves that finance mechanism is not meant to actually solve the problem. Pendekatan lain membawa keadilan iklim secara lebih harfiah. Setelah kebakaran hutan mematikan pada tahun 2017, 6 aktivis muda menggugat 33 negara industri ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa karena gagal memangkas emisi mereka dengan cepat. Mereka berargumen bahwa negara-negara tersebut melakukan diskriminasi terhadap kaum muda yang harus hidup dengan konsekuensi perubahan iklim. Di Jerman dan Belanda, hakim pengadilan tinggi telah memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan ambisi mereka dalam memangkas emisi. Aktivis juga memenangkan kasus melawan Royal Dutch Shell, memaksa perusahaan itu membayar ganti rugi.
Argumen hukum dasar untuk menentukan tanggung jawab adalah kontribusi Anda terhadap masalah. Jadi, berapa banyak yang Anda emisikan, seberapa besar kontribusi Anda terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan apa kemungkinan untuk berkontribusi pada solusinya. Para terdakwa berpendapat bahwa Pengadilan Nasional tidak memiliki hak dan memutuskan masalah iklim karena emisinya dan dampak. Orang-orang tidak tahu apa yang mereka lakukan berkontribusi pada perubahan iklim. Skip. Alright, I think that's all from me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.